Polisian daerah Polda Jawa Barat hari ini melaksanakan gelar perkara terkait dengan kasus dugaan pelecehan Pancasila. Gelar perkara dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat dan penyidik Bareskrim Polri. Gelar perkara dilakukan untuk menggali apakah ada unsur atau tindak penistaan Pancasila seperti yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri. Gelar perkara berlangsung tertutup di Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Berlangsung gelar perkara sejak jam 10 pagi tadi, ya. Pertama diambil gelar perkara ANEF oleh penyidik-penyidik Polda Jabar sampai dengan pukul 12 siang tadi, dilanjutkan dengan gelar perkara langsung diikuti oleh tim dari Mabes Polri. Ya, ada beberapa dari Divkum, dari Tuasta, dari Bareskrim Mabes Polri. Nah, sekarang dilanjutkan lagi untuk bisa mudah-mudahan bisa menentukan hasilnya. Sore ini kita bisa tahu hasilnya. Apakah dua alat bukti cukup untuk bisa dilanjutkan ke taraf tersangka atau terlapor Rizik Syihab. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan jalannya gelar perkara, kita langsung tanyakan dengan reporter kami. Ada Ardi Suratman di sana. Ardi. Ya, Rizky, gelar perkara kasus di mana gelar perkara yang sedianya telah dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya dihadiri oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan bersifat internal ataupun juga tertutup. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan mengenai gelar perkara yang hingga saat ini masih terus berlangsung, hingga saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Pak Yusri, mengenai gelar perkara yang hingga saat ini masih terus berlangsung, perkembangan apa saja yang sudah dihasilkan dari gelar perkara ini, Pak? Terima kasih, betul memang gelar perkara dimulai sejak jam 10 pagi tadi pagi ya, sampai dengan sekarang ini masih berlangsung. Memang ada 2 kali break, sholat duhur dan sholat asar, dan ini masih berlangsung masih dengan tim penyidik dari Polda, juga diperbantukan dari divisi hukum Mabes Polri dan beberapa penyidik dari Bareskrim Mabes Polri membantu membahas 2 pasal dalam pasal ini, pasal 154A dan pasal 320, dan unsur-unsur yang memang diperkenakan yang diinginkan kepada Rizik Syihab pada saat ini. Hasil pemeriksaan dari 15 saksi dan ada beberapa barang bukti yang ada, termasuk film yang sudah ada, ini yang dibahas. Mudah-mudahan sore ini bisa segera selesai untuk kita bisa sampaikan ke publik apa langkah-langkah selanjutnya setelah memang hasil gelar perkara ini. Yang pertama, memang ada 2 poin di sini. Yang pertama, kalau memang sudah memenuhi unsur dan 2 alat bukti yang cukup, kita akan naikkan statusnya mungkin si Rizik Syihab ini untuk kita panggil sebagai tersangka secepatnya. Tapi kalau memang masih ada harus yang dilengkapi dalam hal ini pemeriksaan saksi-saksi ahli yang lain, menurut dari hasil gelar nanti misalnya, ini akan kita lengkapi lagi dan kita akan lakukan gelar perkara selanjutnya untuk bisa menentukan sampai dengan final. Demikian. Apakah dimungkinkan untuk penetapan tersangka maupun juga diberhentikan kasus ini hari ini atau malam ini, Pak? Kalau diberhentikan belum, karena ini masih berjalan, ya, masih berjalan, dan untuk penetapan tersangkanya mungkin saja kalau ini sudah memenuhi unsur, saya katakan tadi ya, sudah memenuhi unsur akan kita bisa sampaikan secepatnya dan kita akan panggil secepatnya. Ini kita tunggu saja hasil dari gelar perkara yang sementara masih berlanjut, dan mudah-mudahan secepatnya ini mungkin sekitar 1 jam lagi akan selesai dan kita akan sampaikan ke publik. Mengenai barang bukti, Pak, salah satunya adalah video yang juga sudah dicek kebenarannya di Puslap 4, Pak ya. Nah, apakah ada bukti lainnya, Pak, untuk menetapkan Rizik Syihab ini, Pak? Sampai dengan saat ini memang ada beberapa tempat yang belum kita bisa sampaikan di sini, tapi kita bisa sampaikan bahwa ada bukti film yang masih ada, itu yang hasil pertama sudah kita cek di Puslap 4 keasliannya, terus kemudian kita periksa lagi kemarin untuk pemeriksaan tambahan kembali ya kepada saksi Puslap 4 khususnya, dan dari hasil ahli dari cyber dalam hal ini untuk bisa memastikan keaslian dan film tersebut. Ini saya ada informasi, Pak, dari Kabid Humas Polda Metro, Pak, mengenai esok hari akan ada pemeriksaan di Polda Jawa Barat, Pak, untuk Rizik Syihab. Ini klarifikasinya seperti apa, Pak? Belum, ya. Kita menunggu ini, kalau memang ini sudah cukup bukti untuk bisa, 2 bukti cukup minimal dalam hal ini, baru akan kita jadwalkan pemanggilan sebagai. Jadi belum ada pemanggilan untuk besok. Begitu. Terima kasih atas informasinya, Kombes Pol Yusri Yunus. Terima kasih, Pak. Ya, memang hingga saat ini pemirsa, gelar perkara yang sedianya sudah dilangsungkan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi masih terus berlangsung, di mana tentunya selain dihadiri oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, tentunya dibantu dari Bareskrim Mabes Polri, di mana sebelumnya tentunya pada tanggal 17 Januari 2017 yang lalu, status dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan yang disertai dengan penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Anggi dan juga Rizky.
Ardi Suratman, terima kasih langsung dari Polda Jawa Barat. Nah, pemimpin FPI Rizik Syihab terjerat dalam sejumlah kasus akibat ceramah atau pernyataannya. Ia dilaporkan atas sejumlah perbuatan mulai dari penghinaan budaya, penghinaan lambang negara, hingga tudingan menyebar kebohongan dan kebencian. Inilah sejumlah kasus yang menjerat Rizik Syihab. Jadi mulai tanggal 24 November 2015 yang pelapornya adalah Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat atau AMSM. Rizik Syihab dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas kasus penghinaan terhadap budaya Sunda atas goyonan Sampurasun. 27 Oktober 2016 dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri, Ketua PNI Marhaenisme, dilaporkan ke Bareskrim Polri dan kemudian dilimpahkan kasus ini ke Polda Jawa Barat dengan kasus penghinaan Pancasila dan simbol negara. Ini dijerat dengan pasal 154A KUHP dan atau pasal 310 KUHP. 26 Desember, lapornya pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ini ke Polda Metro Jaya atas kasus pelecehan umat Kristiani dalam sebuah video di media sosial. Delapan Januari dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah ke Polda Metro Jaya dengan kasus menyebarkan berita bohong dan kebencian bermuatan sara tentang uang kertas baru berlogo Palu Arit. Sepuluh Januari dilaporkan oleh LSM Solidaritas Merah Putih ke Polda Metro Jaya dengan kasus menyebarkan berita bohong dan kebencian bermuatan sara tentang uang kertas baru berlogo Palu Arit. (12 Januari dilaporkan oleh Edi Sutono ke Polda Metro Jaya dengan kasus menebar kebencian berbau sara melalui media elektronik. Rizik Syihab sebelumnya dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri karena diduga telah menghina Pancasila dan proklamator Soekarno. Meski status pemeriksaan telah masuk penyidikan, Rizik belum ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu kasus yang membelit Rizik Syihab adalah kasus penghinaan terhadap simbol negara. Rizik diduga telah menghina Pancasila dan proklamator Soekarno dalam ceramahnya yang diunggah di media berbagi video YouTube. Ia dilaporkan oleh Putri Presiden pertama Republik Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri. Rekaman video ceramah Rizik pun dijadikan bukti dan telah dipastikan asli oleh Puslap 4 Polri. Sukmawati juga meminta Rizik bertindak jantan dan meminta maaf atas pernyataannya. Dia yang harus minta maaf, ya, bukan saja kepada keluarga proklamator, tapi juga kepada keluarga kaum nasionalis bangsa Indonesia, juga kepada orang-orang yang sudah bangsa Indonesia yang sudah disakiti dengan kata-katanya yang tidak berakhlak, ya, sangat kasar. Saya nggak pernah dengar ada ulama yang demikian. Polda Jawa Barat memeriksa 15 saksi dalam kasus tersebut. Penyidik juga telah meningkatkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berdasarkan laporan dari Kajati Jawa Barat, penyidik Polri sudah mengirimkan SPDP kepada mereka. Tentunya ini proses hukum kan, kita tunggu selanjutnya seperti apa. Jaksa penuntut umum tinggal menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, dalam ini Polda Jawa Barat. Nah, kita lihat. Meski telah berstatus penyidikan, Rizik belum ditetapkan sebagai tersangka. Jumat lalu, Rizik mengaku belum mendapat surat panggilan atau pemberitahuan apapun dari Polda Jawa Barat.
kita ada peningkatan atau tidak ada peningkatan itu tergantung surat panggilan yang dikirimkan. Nah, sampai hari ini, sampai saat ini saya belum dapat. Pemberitanya baru di media kan, tanya kepada Poldanya. Jadi Selain melaporkan Rizik, Sukmawati juga telah menyerahkan petisi kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang berisi tuntutan pembubaran FPI. Tim TV One mengabarkan.